Halo buat teman-teman yang udah subscribe ataupun yang belum subscribe Lentera Malam. Biar teman-teman selalu dapat notifikasi setiap kali Lentera Malam update video baru, teman-teman bisa nyalain loncengnya seperti video di tengah ini nih. Pilih all atau semua. Jadi jangan lupa nyalain loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Baik lagi di Lentera Malam bareng gue Adit. Sekarang kita lagi ada di segmen Saksi Misteri nih. Seperti biasa, kalau di segmen Saksi Misteri, gue selalu datangin narasumber yang akan menceritakan tentang pengalaman mistisnya atau hal-hal yang berkaitan dengan dunia gaib atau mistis lah. Jadi kali ini gue udah kedatangan tamu yang pernah ngelakuin praktek pesugihan langsung, dan dia akan menceritakan pengalamannya di Lentera Malam. Jadi kita kenalan dulu sama narasumbernya, Mas Ukis. Oke. Apa kabar nih? Alhamdulillah. Sehat ya. Nah. Jadi Mas Ukis ini adalah pelaku pesugihan yang nanti lengkapnya kalian dengar ceritanya aja Mas Ukis ya. Jadi ini kejadiannya tahun berapa nih Mas Ukis? Kurang lebih tahun 2004-2005. Oh 2004-2005. Ya. Itu wah udah agak lama juga ya. Iya. Itu awal mulanya Mas Ukis itu pengen ke arah pesugihan itu gara-gara apa sih Mas Ukis? Jadi saya itu merasa kepepet banyak utang. Jadi saya usaha ditipu orang, saya bangkrut, utang banyak, terus debt collector pada nyari karena utang itu, dan saya malu sama tetangga, sama orang tua, akhirnya saya ambil jalan pintas seperti itu. Iya, ibaratnya Mas Ukis ini udah mentok dengan kehidupannya ya. Benar. Mungkin rasanya kayak orang udah mau meninggal kali ya. Benar, udah nggak berguna sama sekali. Iya, pernah kepikiran mau bunuh diri nggak tuh waktu itu Mas Ukis? Kalau bunuh diri enggak sih, cuman saya diciptain seperti ini kayak nggak berguna. Saya harus berbuat apapun yang terjadi, saya harus bisa bangkit. Dalam arti menghalalkan segala cara waktu itu. Iya. Sampai sakit-sakit nggak waktu dulu Mas Ukis? Pernah saya sakit. Sampai sakit tuh kepikiran gitu kali ya? Kepikiran. Saya sakit sampai bobotnya sampai kecil. Iya. Dan di praktek pesugihan ini hampir merenggut nyawa anaknya Mas Ukis ya. Benar. Dan cerita ini bisa kalian jadiin pembelajaran buat kalian yang sekarang lagi kepikiran buat pesugihan nih, karena kan pandemi gini nih Bang Ukis. Biasanya orang-orang banyak yang mentok juga karena usahanya banyak yang bangkrut atau ya macam-macam lah. Jadi kepikiran buat pesugihan. Nah, ceritanya Bang Ukis ini bisa diambil hikmahnya nih. Jadi kalian sekali lagi tonton video ini sampai habis, jangan ada yang di-skip. Ya udah, dan nanti sesi tanya jawabnya juga bakalan seru ya Mas Ukis ya. Oke. Ya udah, sebelum kalian dengar ceritanya, kalian tonton dulu yang satu ini. Ini adalah kisah hidup saya. Jadi bermula dari tahun 2002, saya berumah tangga. Saya tinggal di daerah Boyolali. Jadi setelah menikah, pengennya orang tua untuk meneruskan usahanya, yaitu usaha tembakau. Jadi pada prinsipnya jual beli tembakau itu saya ngambil dari petani, terus saya storin ke perusahaan-perusahaan yang buat rokok. Jadi lama-lama usaha saya maju, makin lama maju. Dan saya ketemu pengusaha rokok di salah satu daerah Kudus. Dia pengadaan barang untuk pembuatan rokok. Jadi suruh nyariin saya tembakau yang lebih banyak. Dan saya mengambil bako ke petani-petani lebih banyak. Prinsipnya saya ngasih uang separuh dulu. Umpama saya ngambil 30 keranjang, berarti saya bayar 15 keranjang dulu. Setelah saya kirim ke pabrik rokok, baru uangnya cair saya ke petani. Awal mulanya lancar-lancar saja. Tapi pengadaan barang teman saya ini ternyata korupsi. Setelah saya ngirim ke sana, itu uang nggak kunjung keluar. Ternyata dia udah kabur duluan. Jadi saya bingung. Alhasil saya pulang nggak bawa duit. Padahal saya ditunggu-tunggu oleh para petani itu dari hasil tembakau itu. Akhirnya banyak orang menagih ke rumah saya pusing. Kadang orang tua malu, kita juga malu. Akhirnya ada teman yang bisikin, mending kamu cari uang goib saja buat bayar utang mereka. Utang saya kurang lebih itu hampir 60 jutaan sama petani-petani.
Terus saya nurutin apa kata teman saya, soalnya pikiran udah mentok. Dan di uang goib itu saya dikenalin oleh salah satu paranormal. Di paranormal itu kita disuruh minta syarat-syaratnya termasuk finansial, suruh ngasih kambing, suruh beli macam-macam sesaji. Total tuh hampir 10-an juta saya untuk praktek paranormal itu, untuk mengambil uang goib itu. Dan saya ditempatkan di belakang rumahnya, itu sepi untuk mengambil uang goib itu. Saya ngikutin apa perintah, apa kata paranormal itu. Di ujungnya, di situ udah 3 hari, gak kunjung dibilang, katanya saya gagal. Saya kurang lolos untuk mengambil itu. Akhirnya saya pulang. Orang tua udah nyariin, istri udah nyariin. Terus akhirnya yang ada dijual semua untuk nutupin utang-utang saya tadi. Kurang lebih hampir 60 jutaan. Sampai utang bank, gak ada sertifikat gitu. Akhirnya saya drop, kayak hidup tuh udah gak ada gunanya. Udah drop, usaha gagal, dan saya sakit. Dan di waktu saya sakit panas, saya bermimpi ketemu kayak calon pengantin wanita. Dan di sebelahnya orang bilang, kalau kamu pengen hidupmu sejahtera, hidupmu kecukupan, minta tolong aja sama ibu itu. Emang ibu itu siapa? Dia terkenalnya Khotijah. Kalau enggak terkenalnya Dewi Lanjar. Oh gitu ya, iya. Kamu kesana aja, tempatnya deket kok dari sini, dia bilang gitu. Daerah Ujung Kulon. Kamu cari aja di pantai Ujung Kulon. Di atasnya itu ada padepokan. Lah di situ nanti kamu tinggal cari juru kuncinya. Oh gitu ya. Mimpi saya itu, saya dibangunin istri saya. Kamu kenapa ngigo kenceng? Terus saya cerita apa adanya, saya ketemu calon pengantin. Ketemu katanya Dewi Lanjar. Terus kita cari-cari info tentang itu sama istri. Ah udahlah, paling itu namanya mimpi bunga tidur gitu. Akhirnya kita iseng-iseng. Yaudah kita coba-coba tanya-tanya yuk ke Ujung Kulon, daerah mana sih itu gitu. Kita nyari info ke teman-teman. Ada nggak di daerah Pekalongan itu Ujung Kulon? Ternyata ada di daerah Ujung Kulon. Dan itu nama pantai Ujung Kulon. Pantainya sangat sepi waktu itu. Saya di sana, sudah sampai sana, saya mampir ke warung kopi. Dan saya tanya, Pak, ini Ujung Kulon ya pantai? Ya bener deh. Adik dari mana? Saya dari Boyolali. Wah jauh juga deh. Berapa jam perjalanan di sini? Saya naik motor tadi 4 jam. 4 jam, iya. Jadi gini Pak, saya mimpi ketemu calon pengantin, namanya Dewi Lanjar. Iya benar itu deh, itu daerah sini, itu memang terkenal sini gitu. Oh gitu Pak. Dan saya disuruh ke padepokan. Oh iya benar, padepokannya dari pantai sini itu kurang lebih 1 kilo deh. Kita jalan kaki ke atas bukit gitu. Oh gitu ya Pak. Iya. Jadi antara bukit sama bawahnya pantai laut. Kalau adik mau tahu, pengen tahu, saya anterin ke sana. Ya kalau nggak merepotkan, boleh Pak. Terus saya menuju ke padepokan itu, ngeliat-liat. Padepokannya itu udah kayak surau, musola, ukurannya 3x3 musola kecil. Kita nggak berani masuk, cuman lihat dari dalam. Dari luar. Kita di dalam, cuman lihatnya di ventilasi itu ada kursi. Kok itu ada kursinya Pak? Nggak tahu, memang kayak gitu dari dulu kursinya. Oh gitu. Kalau adik lebih detail, itu nemuin juru kuncinya aja. Oh juru kuncinya. Oh ya. Namanya siapa Pak? Namanya Pak Anwar. Ya udah, kamu ketemu itu, alamatnya ini ditulisin. Habis itu kita ke warung kopi dulu. Terus saya pamitan ke nyari juru kuncinya. Dari padepokan ke juru kunci itu kurang lebih 5 kilo. Kita menuju ke sana. Kita tanya-tanya lebih detail. Bersyukurnya di sana ada Pak Anwarnya itu sendiri. Kita ketemu, ngobrol-ngobrol langsung. Dan saya menceritakan semuanya tentang mimpi saya. Waduh, berarti adik ini beruntung banget bisa ditemuin lewat mimpi, dia bilang gitu. Oh gitu Pak, ya.
Jadi di sini kalau memang mau jadi pengikut biasa aja, cuman ketemuan aja di tempat saya sini, itu per tiap Jumat Kliwon kita ngumpul ketemu di sini. Kalau mereka bilang kayak mujahadah, jadi kayak baca-baca wiritannya menurut mereka gitu. Tapi kalau memang ingin jadi pengikut setia dan pengen lebih ekonominya lebih bagus, itu adik bisa langsung ke padepokannya aja. Tapi di padepokannya itu melewatin ritual-ritual khusus gitu. Ritual khususnya apa itu, Pak? Ya, ritualnya itu puasa, Dik. Jadi setelah Jumat Kliwon kita ngumpul di tempat kita, nanti adik kita anterin ke padepokan. Itu pakaiannya nanti dari kita, pakaian jubah hitam. Kita antar ke sana. Dan itu pun harus ngumpul maksimal orang 7 gitu. Oh, seperti itu. Iya, nanti di sana nanti kita bawain catatannya untuk ritual-ritual itu, wiritan itu. Nah, jadi nanti sistemnya seminggu itu puasa seperti biasa, cuman bukanya pakai kopi hitam, pakai ketan hitam. Jadi semuanya perlengkapan, sesajen, minyak-minyak untuk buka, untuk sahur, itu dari juru kuncinya yang nyiapin. Kita hanya pasrah bawa orang diri saja. Soalnya juru kuncinya tahu kita itu memang benar-benar nggak punya. Kita ingin nyari kesejahteraan, sejahtera. Habis itu suruh berpikir dulu. Kalau memang adik mantap ingin ke padepokannya Jumat Kliwon, adik kesini. Tapi kalau nggak mau, nggak apa-apa, nggak dipaksain. Tapi kalau untuk jadi pengikut biasa, main ke sini aja nggak apa-apa. Kita banyak teman-temannya gitu. Oh gitu, Pak. Iya. Habis itu Jumat Kliwon selanjutnya saya izin ke istri. Utang kita udah banyak. Angsuran bank, sertifikat banyak. Mobil juga udah nggak ada, udah dijualin buat nutup utang-utang itu. Kita udah istilahnya kayak diketawain tetangga kanan kiri. Udah nggak punya apa-apa gitu. Habis itu saya minta temenin tetangga saya, tetangga desa, teman deket sih, namanya Yanto. Mas Yanto ini saya minta tolong. Jadi Mas Yanto ini kerjaannya dia itu mungutin kopi yang udah jatuh dari pohonnya di jalan-jalan. Itu kan di daerah Boyolali paling banyak kopi sama tembakau itu. Itu dia ngambilin ke kebun-kebun, ngambilin terus dijual ke pengepul kopi. Singkat cerita, Mas Yanto saya tawarin, Mas, kamu mau nggak nemenin saya? Mau dong nemenin. Nanti masuk juga nggak apa-apa. Kalau kamu nekat, maksudnya kamu berpikir matang. Saya ceritain semuanya di sana seperti ini sini. Oh gitu ya. Nah dia juga cerita tentang ekonominya dia. Dia tempat tinggal udah ngontrak, kebun ngontrak. Dia nggak ada listrik, mau nyalur listrik tetangga aja nggak boleh. Dari kebun sebelah itu nggak boleh dilewatin kabel, takut nyetrum. Akhirnya tetap dia pakai Petromak. Tempat udah ngontrak, nggak punya apa-apa, dia pengen nyenengin ibunya, pengen nyenengin keluarganya. Dia kerjanya mungutin kopi. Yaudah, saya ikut. Dia ikut nemenin saya. Awalnya sampai sana, perjalanan 4 jam, sudah sampai juru kuncinya. Kita di sana, istilahnya dikenalin sama teman-teman. Oh ini udah ngumpul nih. Memang nggak boleh maksimal lebih dari 7, nggak boleh. Gimana Mas Yanto, ikut nggak? Mas Yanto, yaudah saya ikut. Akhirnya Mas Yanto itu ikut untuk ngepasin 7 orang itu. Ngepasin ikut. Akhirnya setelah Jumat Kliwon, kita buka di situ. Sahur di situ. Kita diantarin ke padepokan sama juru kuncinya. Kita pakaian jubah. Perjalanannya itu kita jalan 5 kilo itu nggak terasa. Memang kita lagi ngobrol kali ya, ngobrol sama teman-teman yang lain. Keluh kesah kita, ekonomi masing-masing. Ada yang hasil proyeknya hancur, bangkrut, usahanya bangkrut. Ada yang kekurangan ekonominya sangat minim. Terus teman saya Yanto itu juga nggak punya apa-apa. Hanya kita pada sharing itu sambil jalan. Ngelewatin hutan-hutan randu. Hutan karet kurang lebih 5 kilo sampai di padepokan. Kita
kasih tulisan, ini untuk wiritan. Dalam arti wiritan nanti jam 11 malam. Jadi kegiatan kita itu sahur, kita udah dianterin sama juru kuncinya. Ketan hitam, kayak penampah itu, ketan hitam, kopi hitam, kopinya 7, ketannya 7, dikepel-kepelin gitu. Terus ada bunga kantil, ada bunga melati, ada minyak-minyaknya, ada rokoknya juga. Lengkap itu satu itu. Yang nyiapin juru kuncinya itu. Kita nggak ngeluarin uang 1% pun. Terus habis itu kita kita sahur, kita puasa seperti biasa. Adzan, di situ nggak ada listrik, gelap. Jadi kita sholat biasa, kita wudhunya itu di depan itu ada sumur. Jadi untuk kita mandi, kita bersih di situ. Terus kita masuk, setelah Isya tiba, kita tidur sebentar. Kadang ngobrol, jam 11 baru kita itu wiritan yang dikasih kertas itu. Tapi perlu diketahui, juru kuncinya bilang itu tanda-tandanya Dewi Lanjar datang atau Ibu Khotijah datang itu kursinya goyang. Goyang, nanti salah satu dari kita itu ditemuin wujud Dewi Lanjar itu. Jadi gak semuanya ditemuin, dari satu persatu biasanya. Lah setelah kita jam 11 hari tiba, itu kursi benar-benar goyang, semuanya melihat. Dan saya itu merasa takut pertama kali. Sebelahnya saya aja, yang namanya Yanto itu aja, dia nggak pernah ada takut-takutnya, biasa hidup di kegelapan, di rumah kampungnya gelap. Itu dia pegang saya, dia juga takut, benar-benar nyubit saya. Kayak takut, gegam ketakutan gitu. Sebenarnya saya juga takut. Goyang, pertama kali goyang. Tak lama sebelah saya itu berkomunikasi. Jadi berkomunikasi, intinya dia mau. Jadi yang diomongin di kursi itu kita nggak dengar. Tapi teman kita sebelah ngomong itu kita dengar, tahu. Dia ngomong apa? Setahu saya itu pertama kali dia ngomong itu, injih sendika dawuh, dalam purun nglakoni, dalam purun, napa mawon dalam kula lakoni. Sing penting dalam urip mulya. Yang saya dengar seperti itu. Artinya, baik, saya laksanakan, saya mau. Yang penting saya hidup mulia. Apapun yang saya lakuin, saya hidup mulia. Arti bahasa Indonesia seperti itu kurang lebih. Akhirnya nggak lama dia keluar dari padepokan. Terus tahu-tahu udah adzan subuh seperti itu, kita seperti biasa sholat subuh. Sebelum sholat subuh kita sahur yang di luar itu udah disiapin juru kuncinya. Kita ngopi, kita makan ketan hitam itu, kita yang udah disiapin. Habis itu subuhan kita biasa, kita tidur sejenak, yang soalnya semalam lembur. Siang kita kegiatan seperti biasa, kita bersih-bersih, nyapu, kita di sekitar, kita nggak ngapa-ngapain, kita merenung di situ. Akhirnya hari keduanya seperti biasa, setelah sholat Isya kita tidur, kita wiritan, terus kursi goyang. Terus yang belakang kita itu bilang juga, sendika dawuh dalam purun, siap saya laksanakan, apapun yang terjadi saya ikutin, yang penting saya hidup mulia. Artinya seperti itu kalau bahasa Indonesianya. Dia keluar, hari berganti hari seperti itu. Hari berikutnya setelah jam 11 seperti biasa, teman saya Yanto yang nemenin saya tiba-tiba dia bilang, inggih dalam purun, iya saya mau. Apapun caranya, saya pengen memuliakan orang tua, keluarga, dan saya pengen segalanya. Samping saya, yang padahal nemenin saya, dia mau. Nah, berarti dia berkomunikasi sama Dewi Lanjar. Oke, terus dia pamit, dia balik. Bayangin aja balik, perjalanan dari ke juru kuncinya itu 5 kilo di hutan, jalan. Kita balikin jubah kita yang kita pinjem. Terus dia balik. Saya nggak tahu tuh, waktu itu saya sama dia
itu naik motor saya tinggal di sana. Dia pulang itu naik angkutan umum apa dia nggak punya duit. Saya juga heran. Dan akhirnya tinggal berdua tuh, saya sama teman saya itu kalau nggak salah orang Cirebon. Kita ngobrol, tinggal kita berdua nih yang belum lolos, saya bilang gitu. Iya ya mas ya, ya nih mas saya banyak utang gini, saya juga banyak utang, terlilit utang, tagihan-tagihan pada hubungin ke rumah, nggak enak malu. Ya, akhirnya malam berikutnya goyang, saya ditemuin. Bener yang ada di mimpi itu. Pakaiannya kayak pengantin wanita, persis. Cuman dia ada kayak sampingnya ada orang pengawalnya. Dia bilang, saya tahu kok apa keluh kesah kamu, apa yang kamu hadapin. Biar kamu fokus untuk mengelolanya dan fokus untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu. Ini Dewi Lanjar pengen ngasuh anak kamu mau nggak? Maksudnya dalam arti di sini mengasuh itu bahasa kasarnya tumbal. Mau nggak anak kamu buat diasuh? Terus saya di situ kaget. Terus pengawalnya bilang, kalau kamu setuju, ya udah setuju, nggak apa-apa untuk kehidupanmu. Toh nanti kamu kan bisa untuk nerusin lagi, bisa punya anak lagi. Bisa kedua, ketiga, keempat, dan selanjutnya. Dan kamu nanti bisa kecukupan. Yang penting ingat, usahamu awal usahamu apa, kamu lanjutin. Kamu usahamu tembakau, ya udah lanjutin usahamu tembakau terus. Gitu. Sering beramal, ngajarinya bagus-bagus gitu. Kalau kamu membeli apa-apa, jangan sampai terlalu berlebihan. Kalau kamu keturutan gitu. Jadi ngasih nasihat juga yang bagus. Cuman ya itu, anak kamu biar diasuh di sini gitu. Tanda kutip itu kayak tumbal, diminta. Kan kita takut. Ya. Padahal saya sayang banget sama anak saya. Akhirnya saya mohon maaf. Kalau begitu saya nyuwun pangampunten. Intinya saya minta maaf. Saya minta maaf baik-baik. Dan saya tetap insya Allah tiap malam Jumat Kliwon mau ke juru kuncinya, dia jawab, kamu mau ke sini lagi nggak apa-apa, ke juru kuncinya nggak apa-apa, kamu pikirin baik-baik. Tapi kalau memang kamu di sini nggak mau, ini titik nggak mau, ya udah, kamu balik aja. Akhirnya dari situ saya pulang dengan tangan hampa. Dari Padepokan saya ke juru kuncinya, saya jalan. Padahal itu belum subuh, kurang lebih jam 3 saya jalan kaki. Gelap, saya jalan terus ngikutin jalan setapak itu yang kemarin saya diantarin ke Padepokan. Nggak ada rasa takut-takutnya gitu. Saya jalan terus ke juru kunci itu. Soalnya di situ itu udah nggak ada rasa takut. Soalnya saya pulang itu nggak bawa hasil. Padahal saya keluar rumah kurang lebih udah hampir seminggu, 5 harian. Aduh, saya nggak bawa hasil, nggak bawa apa-apa. Saya pulang sampai ke juru kuncinya. Saya ngomong, itu Ibu ketika mau minta ngasuh anak saya. Oh lah terus? Iya, saya nggak mau, saya soalnya itu anak saya kasih sayang saya gitu. Oh ya udah, kalau memang kamu nggak mau, ya yang penting kamu apa adanya gitu. Berarti kamu usaha yang lain aja gitu. Ya kalau kamu pengen main sini nggak apa-apa, main ke sini, dia bilang gitu. Ya udah, saya terima kasih, saya balikin jubah saya pulang naik motor. Ternyata kemarin teman saya itu dari juru kunci ke jalan raya itu kurang lebih 10 kilonan. Dia jalan. Soalnya masih gelap, dia balikin itu masih gelap, dia pulang jalan, nggak bawa motor yang saya itu. Sayanya pulang bawa motor. Habis itu saya jalan pulang sampai rumah. Itu seperti biasa. Dalam hati teman saya yang nyanto itu nemuin saya. Kita baru cerita. Baru cerita. Tapi sebelum kita cerita, orang tua kita nanyain. Kita kan satu rumah sama orang tua. Kamu kemana aja? Saya cari kerjaan ke rumah temen, minta kerjaan. Tapi
kerjaannya belum berkembang. Jadi akhirnya kita pulang. Oh, sama Yanto itu juga ya? Ya, Yanto buat nemenin kita kerja di sana. Ternyata yang dibutuhin bukan kita. Oh gitu, iya. Kerja apa? Terus Yanto ngomong, iya jualan biji kopi. Dia bilang, wah pas tuh. Berarti dari tembakau, biji kopi kamu ngikut Yanto. Ya, semoga kalau jalan usaha kita seperti itu ya ini. Memang dari awal juru kuncinya bilang, kalau kamu udah tirakatan di sini, usahamu apa, itu harus diterusin. Jangan diputusin. Jadi Yanto itu setelah orang tua kita pergi dari tempat kita ngobrol sama Yanto yang di rumah saya. Yanto cerita, saya keluar dari padepokan jalan, balikin jubah, saya kayak seneng banget. Dia itu kayak seneng banget. Hati saya itu kayak seneng banget. Dari juru kunci ke jalan raya, saya juga jalan. Seneng banget saya jalan. Tahu-tahu saya di bis itu ada mobil pickup kosong, berhenti. Nanyain mau kemana mas gitu. Saya mau ke arah Boyolali. Oh yaudah, ikut bareng kita aja ke arah Semarang. Nanti gampang cari tumpangan yang lain. Bayangin malam-malam orang nawarin. Yang tahu orang itu kalau ada orang malam-malam di situ orang takut. Dikira begal atau apa gitu. Itu malah ditawanin orang. Habis itu dia ke Semarang, oper lagi itu. Soalnya Yanto ini nggak punya duit sepersen pun. Gitu, saya tahu. Dia kan berangkat bareng saya, dia nggak punya. Terus mungkin ada tumpangan lagi, dia cerita, tumpangan lagi truk. Dia bilang numpang, kebetulan truk itu mau ke Solo, dia numpang ke Boyolali, dia turun ke Boyolali. Dari Boyolali, dari ke daerahnya kita itu masih jalan kurang lebih 5 kilo. Dia jalan ke tempat kita. Dia cerita sama keluarganya, kalau dia diajak ngomongnya kerja sama kita, gitu. Usaha kopi katanya. Dan saya tanya, sebelum saya cerita yang diharapkan Dewi Lanjar minta ke kita, dia cerita. Yang Dewi Lanjar minta ke saya yaitu sisa usia saya. Loh, maksudnya? Iya. Jadi dia minta 10 tahun. Saya ngabdi ke dia. Maksudnya ngabdi ke dia gimana? Kamu kesana 10 tahun gitu? Enggak. Dia minta usia saya 10 tahun. Loh, nah terus kamu mau? Ya saya mauin aja. Soalnya saya pengen membahagiakan orang tua. Pengen seperti yang lain. Nggak pengen dihina, nggak pengen dilecehkan. Dia pengen ekonominya seperti yang lain, gitu. Akhirnya makin kesini, saya terus terang angsuran nunggak. Saya harus cari kerja. Akhirnya saya kerja ke ibu kota, Jakarta. Saya ke Jakarta. Awal mula saya di salah satu taksi, saya di bagian di itu masang-masang GPS itu. Jadi kalau pulang saya harus kerja itu, saya lembur terus buat ngangsur yang di kampung. Lah lebaran saya pulang kampung, Yanto itu udah diriin rumah bangunan di situ yang dia sewa. Terus saya cerita, Mas Yanto, ini rumah siapa? Kok di ini? Sampai tinggal di mana sekarang? Itu rumah saya. Jadi selama setahun itu tanah yang dia sewa itu buat gubuk dia itu dia beli. Setelah itu dia beli material dikit demi dikit. Dari itu terus dia bikin rumah di situ. Bayangin, jarak setahun itu dia bisa beli tanah sama rumah. Dan dia didak mau ditingkat gitu. Terus yang tadinya kebun dia nggak boleh untuk nyalur listrik itu nggak boleh lewat kabel dia di kebun itu. Kebunnya itu dibeli juga. Jadi kebun harga berapapun saya beli katanya. Ini yang larang dia tadinya nyalur listrik kebunnya nggak boleh lewat kabel itu dibeli. Akhirnya di sekitar situ dia beli buat stok kopi katanya. Terus akhirnya dia cerita tiap Jumat Kliwon saya sowan ke juru kunci. Jadi motivasi-motivasi atau mungkin nasihat-nasihat petuah dia ikutin semua. Soalnya dia udah lolos tadi itu.
Terus dia sekarang punya usaha kopi. Gudang kopinya penuh, punya mesinnya sendiri. Dia store-store ke kafe-kafe kopi, apalagi kopi-kopi zaman sekarang udah merebak. Kopi-kopi itu. Dia usaha kopi. Dia juga usaha buat kemasan kopi sendiri gitu. Jadi di sini saya bersyukurnya saya tidak terlena oleh iming-iming yang ekonominya naik itu, tapi dengan syarat-syarat tertentu, apalagi syarat-syarat yang ngambil dari keluarga kesayangan kita gitu. Dan waktu itu saya penasaran juga, saya main ke Juru Kunci. Waktu itu saya pulang kampung naik motor dari Jakarta ke Boyolali naik motor, pulangnya mampir ke Pekalongan, saya ke Juru Kunci, saya silaturahmi. Mohon maaf saya belum berhasil, saya gini-gini, saya minta petuahnya gitu, nggak apa-apa gitu. Dan kamu juga masih sayang sama keluarga, ya udah, nggak apa-apa gitu. Jadi intinya untuk meraih pundi-pundi seperti itu tidak gratis. Jadi ada bayarnya. Terus saya cerita itu Yanto teman saya itu kok katanya itu ya diambil usianya itu maksudnya apa, saya bilang gitu. Jadi gini. Umpama Yanto usianya kurang lebih, kalau orang Indonesia katakanlah 60, berarti dia hidup cuma 50, yang 10 tahun harus ngabdi ke Dewi Lanjar. Jadi di salah satu daerah Pekalongan itu ada istana. Jadi istananya itu dilingkarin orang-orang yang udah menyerahkan usianya. Jadi dia berbaris melingkarin istana itu. Dan konon katanya itu dia itu berdiri itu nggak cuma berdiri, tapi ditusuk kayak sate. Jadi pagernya melingkar gitu. Wah seperti itu ya? Iya. Jadi kalau itu meminta, mending kita nggak usah meminta usia, mending kita ngorbankan salah satu keluarga kita saja. Toh mereka nggak ada yang tahu. Tapi dalam hati saya, mungkin mereka nggak ada yang curiga, nggak ada yang tahu. Tapi kan Allah tetap menilai. Terus saya tetap bersyukur. Alhamdulillah saya nggak keluar dan menyimpang dari yang saya tempuh untuk pendidikan agama seperti ini gitu loh. Ya saya bersyukur itu. Jadi sampai sekarang pun si Yanto itu kalau saya pulang kampung mesti kadang ngasih uang saku kita, keluarga kita. Ngasih uang, kadang ngasih kebutuhan-kebutuhan ekonomi gitu. Maksudnya dia saya ajak. Itu kalau nggak ada kamu saya nggak seperti ini. Dia sekarang jadi juragan, mobil punya, motor punya, terus dia udah nikah. Dan herannya dia setiap nikah mesti cerai. Herannya kayak gitu. Dia udah berapa kali ya? 2-3 kali. Padahal sama kita dia belum nikah. Jadi setelah nikah nggak lama dia cerai gitu. Dan cerainya itu baik-baik. Dibikinin rumah, dibikin usaha sembako gitu. Jadi ditinggalin yang baik-baik gitu. Jadi umpama dia orang mau nikah lagi, orang pada nawarin. Tapi nggak lama gitu loh. Jadi sampai sekarang itu kurang lebih ada 3-4 kali si Yantonya ini, teman saya ini. Seperti itu. Jadi ya sampai sekarang dia masih tetap ke jalurnya dia, saya ke jalurnya saya. Jadi kita tetap ya tahu sama tahu aja. Seperti itu. Inilah kisah hidup saya. Dan sampai sekarang saya tetap di ibu kota, tetap meraih rezeki yang halal. Seperti itu. Terima kasih. Sekian. Halo buat teman-teman yang udah subscribe ataupun yang belum subscribe Lentera Malam. Biar teman-teman selalu dapat notifikasi setiap kali Lentera Malam update video baru, teman-teman bisa nyalain loncengnya seperti video di tengah ini nih. Pilih all atau semua. Jadi jangan lupa nyalain loncengnya. Oke, kalian jangan close dulu video ini karena gue bakal bahas tentang pesugihan ini lebih dalam bareng sama Bang Ukis. Jadi tolong jangan close dulu videonya. Ayo kita ngobrol-ngobrol dulu sama Bang Ukis. Bang Ukis, kita ngobrol-ngobrol tentang cerita yang tadi Bang Ukis bawain ya. Oke, siap. Oke, kita langsung aja to the point buat pertanyaan pertama. Karena ini pertanyaan biasanya paling banyak ditanyain sama orang-orang yang penasaran sama tentang pesugihan lah ibaratnya. Jadi kan Bang Ukis pas lagi pesugihan itu ibaratnya diarahin sama seorang juru kunci ya. Iya. Dan menurut Bang Ukis itu ceritanya banyak juga yang ternyata sukses dari
pesugihan itu. Jatuhnya pesugihan lah atau apa kalau orang bilangnya gitu. Pokoknya intinya mirip-mirip pesugihan lah. Nah, banyak orang yang nanya di Bang Ukis, kan rata-rata yang pesugihan banyak yang berhasil ya. Nah, untuk kehidupan dari juru kuncinya itu sendiri kayak gimana sih? Apa dia orangnya kecukupan juga atau malah kadang-kadang ada juga kan dukun-dukun atau juru kunci yang tetap miskin padahal dia nyalurin orang-orang untuk pesugihan. Nah, boleh cerita sedikit nggak Bang Ukis tentang kehidupan yang Bang Ukis lihat lah dari seorang juru kunci di tempat yang Bang Ukis itu pesugihan itu? Boleh cerita sedikit nggak Bang Ukis? Oke, kalau dari juru kuncinya sendiri itu yang saya pertama kali lihat ke sana, saya itu kaget. Dalam arti saya kan awalnya dikasih alamat sama orang tukang kopi itu. Ya, betul. Kalau mau pengen tahu ini alamatnya, ini namanya juru kuncinya, kamu sana. Saya ketok ke sana itu nggak ada yang nyaut. Terus saya ke samping, keluar orang. Saya kira maaf, itu saya kira penjaga rumahnya. Itu ternyata juru kuncinya yaitu itu saya. Ayo masuk. Saya diajak masuk, orangnya welcome. Dia itu saya diajak masuk, dilihat di dalamnya itu dia suka koleksi barang-barang klasik. Kayak tape lama, radio lama yang pakai kepingan itu, maksudnya dia itu kecukupan. Mobilnya aja seneng mobil klasik, motornya motor tua klasik gitu. Berarti dia punya motor dan punya mobil juga gitu? Iya benar, sampai dia punya lahan di dekat situ, dia untuk parkir tamu-tamu yang datang yang tiap malam Jumat itu. Istilahnya main ke situ gitu, silaturahmi ke situ. Jadi ada parkiran yang luas buat mobil-mobil motor, mobil ke situ biar nggak ganggu lalu lintas kampung. Yang lola juga anak-anak muda kampung di sana. Dia tuh nyiapin buat parkiran itu. Dan tanah itu punya juru kuncinya sendiri. Iya. Dan Bang Ukis pernah dapat cerita nggak kalau juru kuncinya itu ikut pesugihan juga gitu? Pernah dengar nggak gitu? Atau dia pernah cerita gitu? Kalau dia cerita, dia nggak sih, dia hanya pengikut setia. Dalam pengikut setia itu dia itu udah dipercaya katakanlah ngelola tempat di situ. Yang buat kita yang padepokan itu ya? Benar. Dia dipercaya untuk ngelola padepokan itu. Jadi dia kerjanya dia kalau ada orang yang ingin nyari dalam kutip pesugihan untuk nyari ke padepokan itu, tugas dia pagi nganterin acara berbuka itu, nganterin termasuk sesajian, termasuk minyak, kembang-kembangan, kopi, sama semuanya dia yang nyiapin. Nanti dia ambil lagi, nanti dia nyiapin lagi gitu. Dan semuanya itu gratis ya kata Bang Ukis, kan dari pertama kali Bang Ukis datang sampai pulang pun nggak ngeluarin duit sepeser pun ke juru kuncinya itu ya. Iya. Berarti Bang Ukis tau nggak ibaratnya penghasilan dari juru kuncinya itu penghasilannya dari mana sih biasanya gitu? Kalau dia bilang sih dia cuman hanya petani, dia kerjanya petani. Terus tapi kan kadang orang yang main ke situ itu kadang itu salam tempel. Ngasih. Iya. Waktu itu saya pernah ada orang silaturahmi ke situ, ruang tamunya kan banyak. Sebentar ya, saya nemuin tamu sebelah sini, dia ngobrol panjang lebar, habis pulang salaman, nggak usah repot-repot, boten usah repot-repot. Kalau bahasa Indonesia nggak usah repot-repot, gitu. Udah gitu. Ya udah dia kantongin gitu. Jadi dari teman-teman orang-orang yang udah sukses. Iya. Kayak teman saya itu kalau main ke sana itu bawa sembako, bawa segala macam. Si Mas Yanto itu? Iya. Jadi ibaratnya rasa terima kasihnya lah kepada juru kunci itu ya. Betul. Jadi kemungkinan besar juru kuncinya itu penghasilannya itu ya dari bertani, yang pokoknya kemudian bertani, sama tambahannya mungkin dari rasa terima kasih orang-orang yang udah pernah mampir ke situ atau pernah berhasil dari tempat itu gitu ya. Benar. Makanya dia bisa sampai punya mobil-mobil tua juga ya. Iya. Itu kan biaya perawatannya mahal juga ya. Gak murah. Fungsi semua. Jadi kalau kalian main mobil tua biasanya tuh biaya perawatannya lebih mahal dibanding mobil-mobil baru ya. Dan juru kuncinya mainan mobil begituan. Mobil motor klasik. Iya. Jadi udah terjawab jelas lah ibaratnya. Ternyata juru kuncinya pun hidupnya kecukupan ya. Kan karena di Jakarta tuh banyak tuh ibaratnya dukun-dukun yang bilang nggak bisa gandain duit tapi dia sendiri rumahnya kayak gubuk gitu, terus ibaratnya kehidupannya susah lah, ibaratnya dia sendiri susah masa mau bantu orang jadi sukses. Ibaratnya dia buat diri sendiri aja nggak bisa, masa buat orang sukses gitu. Makanya saya penasaran nih karena netizen pasti banyak yang nanya ke arah situ pasti itu. Ternyata ya udah terjawab dari orang-orang yang biasanya sukses sama ya dari bertani itu ya. Karena dia hidup di kampung biasanya pengeluarannya nggak terlalu banyak-banyak amat ya kalau buat makan minum doang mah ya. Kalau buat ya mobilnya sih emang mahal lumayan ya. Awal mula kita ke sana itu pertama kali ke situ
Iya. Besok-besok kalau kesini Pak Omen mohon maaf nggak usah bawa apa-apa. Cukup main kesini aja. Main kesini aja kita udah seneng katanya bilang. Iya. Oh malah dukunnya itu sering berpesan kayak gitu ke orang-orang gitu. Nggak usah bawa apa-apa gitu. Iya, Soalnya iya, waktu iya. itu saya ke situ juga ada orang ke situ pas bawain apa ini titipan dari ini terus pergi gitu. Oh. Bawa roti kalengan gitu. Iya. Oh, malah juru kuncinya sering kadang-kadang nolak juga ya, ibaratnya dikasih dari orang-orang gitu ya. Waktu itu aja mau nawarin saya ke pondoknya itu masih saya nggak ada dana buat beli kalau orang Jawa piranti, sesaji segala macam. Jangan khawatir, nggak usah ngeluarin berapa persen pun. Nanti kita ini kalau adik benar-benar niat. Kalau mereka bilang nek wani ojo wedi, nek wedi ojo wani. Dan bahasanya kalau berani jangan takut-takut. Tapi kalau takut jangan berani-berani. Oh gitu. Iya. Pokoknya kalau ke tempat itu bener-bener nggak ngeluarin duit sepeser pun, ibaratnya nggak diperas sama juru kuncinya ya. Kadang-kadang dukun suka meras ya. Lu mau duit, lu bayar dulu nih segini. Iya, kalau gitu. Kayak yang saya tadi awal itu. Iya, yang pertama kali yang itu ya. Iya. Kepepet itu. 10 juta ya, habis ya. Iya, habis. Itu buat nyarutang aja udah enak. Iya. Itu semedinya di belakang rumah dari dukun itu. Iya, nggak jauh dari situ. Oh, kalau pas lagi di Padepokan itu kan 7 orang ya? Iya. Kalau pas di situ berapa orang tuh? Sendiri saya. Sendirian? Sendiri. Berarti kena tipunya sendirian? Sendiri, benar. 10 juta ya, 10 itu juta beli kambing segala macam. Iya. Tapi tahu nggak kabar dukun yang itu terakhirnya kayak gimana tuh sekarang ini? Atau udah nggak pernah kedengeran lagi kabarnya? Udah gitu? nggak kedengeran lagi. Oh, iya. Kalau yang juru kunci ini kan waktu saya pulang kampung naik motor lewat Pantura, saya iseng mampir. Iya. Mampir silaturahmi ke sana. Ya masih gitu. Iya. Gitu. Masih sehat orangnya gitu. Masih kadang ya memang belum jodohnya dia malah bilang begitu. Buat kalian yang mentok, silakan Anda pesugihan. Bercanda. Janganlah, mendingan kayak Mas Uki saja ya, ibaratnya ikhtiar aja lah. Apalagi yang sampai diminta anaknya ya. Iya. Itu soalnya untuk mencapai itu tidak gratis. Iya, tidak gratis. Ada kesepakatan. Iya, Mas Ukis contohnya dia diminta anaknya ya. Betul. Kalau si Mas Yanto kan dirinya sendiri ya. Iya. Karena kebetulan dia belum nikah waktu itu. Jadi yang diminta ya dirinya sendiri untuk mengabdi 10 tahun di kerajaan siapa namanya tadi? Dewi Lanjar. Jadi ibaratnya tadi Mas Ukis tadi kalau kalian kurang Mas Ukis itu jelasin, jadi ibaratnya misalnya umurnya si Mas Yanto itu 70 tahun ya. Dia 60 tahun itu udah meninggal. Benar. Tapi dari 60 tahun ke 70 tahun dia itu waktunya untuk mengabdi sama Dewi Lanjarnya. Benar. Itu. Gentayangan di sekitar istananya itu. Dan biasanya dijadiin kayak pagar gitu ya, pengawal. Benar. Gitu ya. Buat pagar istananya itu. Iya. Konon orang sana yang bisa memandang dunia gaib itu katanya ditusuk kayak sate untuk dibentengin pagar istananya itu. Jadi dia benteng pagar itu nggak cuma berdiri tapi ditusuk ya. Iya. Dan itu tadi Mas Ukis ternyata itu bangunan istananya itu ada wujudnya ya. Ada wujudnya. Rumah kosong gitu ya. Mau di sana tuh Mas Ukis itu daerah mana tuh? Di daerah Pekalongan, dia itu di pesisiran pantai. Pesisiran pantai. Iya. Buat kalian orang Pekalongan biasanya tahu ya tempatnya ya. Pasti cerita ini sudah banyak yang tahu. Iya. Jadi yang pengen lebih tahu itu biasanya orang luar daerah Pekalongan. Iya. Yang ngelakuinnya, yang penasaran, yang ngabdi kebanyakan orang luar dari Pekalongan. Oh iya. Jadi buat kalian yang orang Pekalongan udah pernah ngelakuin pesugihannya, silakan komen di bawah. Dan kasih tahu pengalaman kalian kayak gimana. Karena cukup terkenal pantai Ujung Kulon ya. Pantai Ujung Negoro, sorry. Ujung Negoro. Kalau Ujung Kulon kan sana. Iya. Ujung Negoro. Ujung Negoro. Oh iya. Itu daerah Kabupaten Batang. Batang, ya. Kan berarti dekat ini ya, dekat Alas Roban ya. Benar. Yang itu kita lewati itu dari Duku Kunci ke Padepokan itu memang lewatin Alas Roban. Oh, 5 kilo itu lewatin Alas Roban itu. Termasuk area Alas Roban itu. Iya. Itu ngelewatin hutan randu, kapuk, sama hutan karet. Iya. Jalan setapak. Tapi selama 5 kilo itu nggak ada rumah-rumah sama sekali? Nggak ada. Kosong, cuma jalanan aja tuh? Paling ada bangunan itu untuk ngepul karet. Karet yang untuk diambil teresnya itu. Iya. Jadi saya pas pulang itu dari Padepokan ke Juru Kunci, itu tuh nggak ada rasa takut. Bayangin jam 3 pagi saya tapi nggak apa-apa lah, daripada saya pulang nanti saya bawa apa. Iya. Saya nggak bawa apa-apa, masih 5 hari pergi dari rumah. Iya.
orang rumah udah ditunggu debt collector untuk nagih. Iya. Akhirnya itu saya sampai rumah itu motor saya ditarik. Mobil saya ditarik. Mobil kesayangan. Mobil ditarik akhirnya Iya. tuh. Bayangin mobil L300 beli 80 juta. Itu dilelang seharga 39 juta. Oh, iya. L300 bensin. Tapi nggak apa-apa lah daripada anak yang hilang sih ya dengan Benar. mobil lah ya. Nah, kita kan jadi payah buat anak. Iya. Dan akhirnya Mas Ukis merantau ke Jakarta Iya. buat bayar utang-utangnya itu Iya. yang di kampung itu ya. Untuk kampung. Soalnya kan orang tua, mbah yang punya juga buat nutup. Iya, Yang iya. punya tanah digadein dijual buat nutup utang-utang kita. Iya, Sampai iya. kadang sedih belum bisa bahagiain orang tua malah ngerepotin. Iya. Terus kabar yang nipu itu gimana tuh kabar? Pernah dengar kabarnya nggak tuh Mas Kabar Ukis? nepu enggak sama sekali. Sampai sekarang nggak pernah dengar tuh? Kita ngasusin, kita udah apalagi udah minta tolong orang aparat aja nggak sampai ketemu. Oh, Dia iya. dari pihak perusahaan rokok pun nggak mau tahu. Dia Iya, juga udah iya. merugikan dari perusahaan rokok. Oh, berarti dia dari Mas Ukis ngambil dari rokok juga diambil gitu, dikorupsi juga dia gitu ya? korupsi juga. Wah, Dia kan pengadaan barang untuk tembakau, Iya, buat iya. rokok. Iya. Ternyata yang kita kirim ini udah dibayar, uangnya udah dia bawa. Dimakan sama dia Nah, gitu ya. Kita setor, tinggal nyetorin aja. Nah kita bingung lah, ini punya kita, nggak bisa, ini udah kita bayar, ini ada tanda tangannya, pemesannya bapak ini gitu. Waduh, kacau. Buat kalian jangan suka nipu orang karena efeknya kayak masuk ke sini jadi Iya, susah banget nyengsarain ya. banyak orang. Nyengsarain banyak orang sampai keluarganya repot semua ya, Iya, sampai tanah-tanah pun dijualin gara-gara karena orang itu nipu. Itu jadi janganlah nipu-nipu. Kerja yang bener-bener aja ya Mas Ukis ya. Dan sekarang Mas Ukis udah hidup lumayan normal lah di Jakarta ya. Iya. Istri dibawa ke sini juga. Anak istri di sini semua. Di sini semua ya. Iya. Udahlah. Semoga kedepannya Mas Ukis rezekinya lebih lancar dengan jalan yang baik lah, dari jangan kayak jalan yang diambil Mas Yanto ya. Iya, benar. Pakai jalan yang baik-baik aja, Iya. kerja ikhtiar lah. Itu kalau kita pulang kampung, Mas Yanto itu mesti sama keluarga kita nggak ini. Gak pelit lah ya. Nggak pelit. Iya. Soalnya kita tahu kartunya. Iya. Dan mungkin terima kasih juga kali karena dia udah makmur sekarang hidupnya ya, Iya. karena sampai punya mobil. Iya, Dulu rumah. aja kan Mas Yanto aja mau narik listrik aja sama yang Nggak punya boleh. kebun sebelahnya nggak boleh. Ibaratnya Takut hidupnya miris stroke. banget ya. Iya. Gila, akhirnya sampai tanahnya dibeli sama Iya. dia dan dia bangun rumah di situ. Nah, Yaudah, nih Mas Ukis ada nggak pesan-pesan dari Mas Ukis nggak buat penonton pasukan Lentera Malam nih? untuk teman-teman yang mungkin kelilit ekonomi, terus mungkin yang ketipu orang, mungkin yang merasa dirinya di bawah, nggak berguna apa-apa, jangan takut. Kalian tidak sendiri. Kalian masih punya Allah, masih punya Tuhan. Jadi kita minta itu sama Tuhan, jangan minta sama selain Tuhan. Jadi apapun yang terjadi kita jangan keluar dari keyakinan kita. Jadi efeknya itu kita bisa ngorbanin keluarga, bisa ngorbanin kalau yang punya anak, bisa ngorbanin banyak orang lain. Mending kita tetap di jalan Tuhan. Seperti itu. Ya, oke. Yaudah, sekali lagi makasih Mas Ukis sudah share cerita di Lentera Malam. Kapan-kapan kalau ada cerita lagi saya share lagi lah ya. Oh ya baik, masih banyak di daerah kita. Wah, mantep. Iya. Ya udahlah, kalau kapan-kapan. Kalau kalian pengen masuk ke cerita lagi, silakan kalian komen di kolom komentar. Ya udah, gua izin pamit. Adit dari Lentera Malam, Mas Ukis. Bye.